Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Septiasari dengan NIM 1901105 dari semester 5 kelas A reguler. Dalam tugas ini saya mengambil judul tentang kombucha teh. Sejarah singkat teh kombucha, yaitu pada zaman Kekaisaran Jepang, yaitu pada pemerintahan Kaisar Inkyo. Kaisar Inkyo ini menderita penyakit sembelit selama bertahun-tahun, hingga membuat sang kaisar kesakitan padahal harus tetap memimpin kerajaannya. Hingga pada tahun 414 Masehi, datanglah seorang tabib yang berasal dari Korea yang membawa ramuan teh yang telah difermentasi. Ramuan teh tersebut akhirnya dapat menyembuhkan penyakit sembelit sang kaisar. Sebagai bentuk penghargaan, ramuan teh tersebut diberi nama dengan kombucha yang berasal dari nama tabib tersebut, yaitu kombu dan cha. Dalam bahasa Jepangnya yaitu adalah teh. Kombucha ini mengandung berbagai vitamin dan mineral serta asam-asam amino yang berasal dari larutan teh setelah proses fermentasi. Kandungan nutrisi dari kombucha meliputi seperti asam-asam organik, yaitu kayak asam asetat, asam glukonat, asam glukoranat, asam sitrat. Lalu juga ada mengandung vitamin, yaitu vitamin B1, B2, B6, B12, vitamin C, asam amino. Nah, teh kombucha ini merupakan salah satu contoh dari minuman probiotik, yaitu minuman yang mengandung mikroorganisme baik untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan. Mikroorganisme yang dominan pada kombucha ini yaitu ada dari dua kelompok, yaitu kelompok bakteri dan kelompok ragi. Dalam kelompok bakteri itu ada bakteri Acetobacter dan Gluconobacter. Kalau dalam kelompok ragi yaitu ada Saccharomyces, Zygosaccharomyces, dan Schizosaccharomyces. Nah, kombucha ini adalah teh jenis minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Teh kombucha ini yaitu merupakan minum fermentasi, larutan teh dan gula hasil dari simbiosis dari Acetobacter dan berbagai ragi. Jadi kombucha ini disebut juga teh fungus yang telah sejak lama dikonsumsi sebagai minuman kesehatan. Nah, kombucha ini terdiri dari dua bagian, yaitu ada lapisan pelikel selulosa yang mengapung dan cairan yang asam, the sour liquid broth. Lalu ada manfaat kombucha. Manfaat kombucha yaitu berhubungan dengan aktivitas oksidannya, yaitu mengurangi inflamasi dan artritis, mencegah kanker, meningkatkan imunitas. Lalu efek menyembuhkan mungkin berasal dari proses fermentasi yang belum jelas bagaimana mekanismenya. Penting untuk ditentukan hubungan antara proses fermentasi dan aktivitas oksidan dari kombucha. Ada perbedaan komposisi mikroba dalam berbagai kombucha juga mungkin berpengaruh terhadap aktivitas oksidannya. Nah, manfaat dan tujuannya ini adalah maksud percobaannya itu adalah untuk mengetahui dan memahami cara pembuatan teh kombucha. Tujuannya adalah untuk mengetahui proses pembuatan teh kombucha yang difermentasi dengan menggunakan kultur bakteri Acetobacter psyllinum dan Camir Saccharomyces cerevisiae. Prinsip percobaannya yaitu yang pertama kita membuat kombucha teh, yaitu proses pembuatan kombucha di mana teh berasa yang telah dilarutkan dengan air mendidih ditambahkan dengan sukrosa, lalu setelah dingin ditambahkan dengan starter kombucha 10% dan polikonata 2,5%. Setelah itu difermentasi selama 14 hari. Hasil fermentasinya kemudian disaring. Lalu membuat kombucha sari buah, yaitu proses pembuatan kombucha sari buah di mana sari buah ditambahkan dengan sukrosa. Diamkan sampai dingin. Lalu setelah dingin ditambahkan dengan starter kombucha 10% dan polikonata 2,5%. Lalu difermentasi selama 14 hari. Hasil fermentasi kemudian disaring. Yang pertama kita membuat starternya terlebih dahulu, yaitu dengan menyiapkan alat dan bahannya. Lalu diambil teh hijau 80% dan dimasukkan ke dalam toples, ditambahkan sukrosa 10%, lalu ditambahkan kombucha asli yaitu Acetobacter psyllinum dan Saccharomyces cerevisiae. Lalu diinkubasi selama 7-8 hari. Selanjutnya kita membuat kombucha teh, yaitu yang pertama pasti menyiapkan alat dan bahan. Lalu
didihkan air sebanyak 1 liter, kemudian 2 teh celup, ditambahkan sukrosa 10%, diaduk sampai tercampur. Lalu diamkan hingga dingin. Kemudian setelah dingin dimasukkan ke dalam toples, ditambahkan starter yang tadi 10%, ditambahkan folikel nata 2,5%, lalu ditutup dengan kain kasa. Lalu setelah itu diinkubasi selama 7-14 hari. Lalu yang selanjutnya membuat kombucha buah, yaitu sama dengan menyiapkan alat dan bahan. Lalu yang kedua diambil sari buahnya, lalu ditambahkan sukrosa 10%, dipanaskan 15 menit dan didinginkan. Lalu setelah dingin ditambahkan larutan starter tadi 10%, ditambahkan folikel nata 2,5%, lalu diinkubasi selama 7 hari. Setelah inkubasi, larutannya disaring. Lalu hasil pengamatannya yaitu adalah baunya untuk kombucha teh sendiri, baunya itu tengik, lalu warnanya itu coklat tua. Sedangkan untuk kombucha buah yaitu baunya busuk, warnanya merah jambu. Nah, pada proses fermentasi dimulai ketika kultur mengubah glukosa menjadi alkohol dan CO2, kemudian bereaksi dengan air membentuk asam karbonat. Glukosa berasal dari inversi sukrosa oleh kamir, menghasilkan glukosa dan fruktosa. Acetobacter sebagai bakteri utama dalam kultur kombucha mengoksidasi etanol menjadi aldehid, asetaldehid, lalu kemudian menjadi asam asetat. Aktivitas biokimia yang kedua dari bakteri Acetobacter adalah pembentukan asam glukonat yang berasal dari oksidasi glukosa. Nah, pada pembentukan etanol oleh kamir dan selulosa oleh Acetobacter psyllinum, glukosa dikonversi menjadi asam glukonat melalui jalur fosfat pentose oleh bakteri. Sebagian besar fruktosa dimetabolisme menjadi asam asetat dan sebagian kecil asam glukonat. Jadi bakteri asam laktat juga menggunakan glukosa untuk mensintesis selulosa mikroba. Fruktosa masih tertinggal sebagian dalam media fermentasi dan diubah menjadi bentuk yang sederhana oleh mikroorganisme sehingga dapat digunakan sebagai substrat fermentasi. Kultur dalam waktu bersamaan juga menghasilkan asam-asam organik lainnya. Bakteri Acetobacter psyllinum mengubah gula menjadi selulosa yang disebut nata atau partikel yang melayang di permukaan medium. Jika nutrisi dalam medium telah habis dikonsumsi, maka kultur akan berhenti tumbuh. Lalu di sini ada lampiran tentang kombucha teh, yaitu begini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.